Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Apa kabar semuanya? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semuanya sehat. Oke, yang belum mandi, yang belum sarapan, silakan kalian mandi dan sarapan. Hari ini kita kembali belajar tematik di YouTube ya, di video YouTube. Oke, udah pada siap? Udah pada absen kan? Nah, jangan lupa videonya di like ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat diserap dengan baik. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masih di subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Pertama-tama kita harus masuk ke pembelajaran 2 terlebih dahulu ya. Nah, di pembelajaran 2 ini ada ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya. Tony senang membantu ibu menyiram tanaman. Setelah selesai menyiram tanaman, Tony kemudian belajar. Belajar dengan tekun merupakan salah satu tugas Tony sebagai anak. Setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda-beda. Ayah dan ibu berbagi tugas dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah dan ibu juga berbagi tugas dalam mengatur rumah agar kegiatan di dalamnya berjalan dengan tertib. Selain belajar dengan tekun, kita dapat membantu pekerjaan orang tua di rumah. Saat ayah sedang membersihkan rumah, kamu dapat membantu ayah. Misalnya, membersihkan jendela dari debu. Kemudian, kamu juga dapat menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Misalnya, merapikan mainan setelah digunakan. Dengan begitu, kita telah meringankan tugas orang tua. Nah, ini yang dinamakan dengan kerjasama. Jadi, kalian harus membantu orang tua kalian di rumah agar pekerjaan semuanya dapat terselesaikan dengan bersama-sama dengan baik. Oke. Ayo bercerita. Bagaimana peran anggota keluargamu masing-masing? Apakah setiap anggota keluarga sudah melaksanakan perannya dengan baik? Nah, ceritakan pengalamanmu. Nah, kalian tulis ya di buku PS. Ini untuk latihan kalian. Bagaimana sih anggota keluarga kalian? Ayah kalian kerja, ibu kalian memasak. Namun ayah membantu pekerjaan ibu di rumah jika ayah libur. Nah, kalian ceritakan ya. Nah, selanjutnya yaitu ayo berdiskusi. Ketika belajar, Tony melihat Pak Brata memanen hasil kebunnya. Pak Brata adalah tetangga Tony. Pak Brata memiliki kebun pisang di sebelah rumah Tony. Pisang hasil kebun Pak Brata besar dan banyak. Tony ingin tahu cara Pak Brata merawat tanaman pisangnya. Suatu hari, Tony bertemu dengan Pak Brata. Tony menyapa Pak Brata. Saat itu, Pak Brata membawa hasil panen pisang yang banyak. Pak Brata memberi Tony sebagian hasil panennya. Tony senang sekali. Tony jadi ingin mewawancarai Pak Brata tentang cara menanam dan merawat tanaman pisang. Nah, di sini yaitu kita harus memperagakan wawancara. Nah, kalian bisa memperagakan ini dengan orang tua kalian di rumah. Oke, kita membaca bersama-sama ya. Tony, apa saja jenis tanaman pisang yang Bapak tanam? Pak Brata, ada pisang raja, pisang ambon, dan pisang susu. Tony,
Wah, banyak juga ya Pak. Sudah berapa lama Bapak menanam tanaman pisang ini? Pak Brata menjawab, Bapak sudah menanamnya sejak 10 tahun yang lalu. Tony bertanya, wah sudah lama ya Pak. Pasti Bapak sudah mengerti sekali cara menanam tanaman pisang ini. Pak Brata, tentu saja nak, Bapak belajar bertanam pisang dari ayah Bapak. Tony, pisang-pisang ini tampak besar dan segar ya Pak, pasti rasanya sangat manis. Pak Brata, tentu saja, ayo sambil dimakan pisangnya. Tony yang sambil memakan pisang. Terima kasih Pak, wah benar pisangnya manis sekali, bolehkah saya belajar kepada Bapak tentang cara bertanam pisang? Pak Brata, tentu boleh nak, caranya sangat mudah. Pertama-tama, sediakan lahan yang sudah dibersihkan dari gulma atau semak belukar. Buatlah lubang dengan ukuran 50 cm dikali 50 cm. Selanjutnya, masukkan kompos atau pupuk kandang dan biarkan selama 20-30 hari. Setelah itu, masukkan bibit ke dalam lubang tanam yang sudah diberi pupuk kandang tersebut. Timbunlah sambil sedikit dipadatkan dengan tanah bekas galian lubang tanam tersebut. Satu tanaman pisang dengan yang lain diberi jarak 2 meter. Tony, kapan waktu tanam yang paling baik, Pak? Jawab Pak Brata, waktu tanam yang baik adalah awal musim hujan. Pak Tony, apakah tanaman pisang juga perlu diberi pupuk, Pak? Pak Brata, tentu saja nak, berilah pupuk beberapa kali dengan cara menaburkannya di atas tanah, sekitar batang pisang. Jika kamu memeliharanya dengan baik, tanaman pisangmu akan tumbuh subur seperti milik Bapak. Pak Tony, iya Pak. Maaf, maksudnya Tony. Iya Pak, terima kasih atas penjelasan Pak Brata. Pak Brata, sama-sama nak, semoga bermanfaat informasinya ya. Nah, di sini ada pertanyaan, siapa narasumber pada wawancara di atas dan siapa pewawancaranya dan apa isi wawancara tersebut. Nah, kalian tulis di buku PS ya.